Oke, shalom semuanya. Semoga bisa kedengaran Shalom semua. Alechem. Shalom, Shalom. shalom dari Shalom. Yerusalem. Shalom. Minggu depan itu adalah Shalom. hari raya Merah. Purim. Saya nggak tahu apakah semuanya tahu nggak ya Purim itu apa. Tetapi secara singkat aja, kalau tahu tentang Kitab Esther, itu adalah Purim itu adalah hari raya yang merayakan hari raya yang memperingati kemenangan orang Yahudi pada saat zamannya Esther. Nah, hari ini saya kan mau menceritakan sedikit latar belakangnya. Kenapa? Karena begini, kita semua orang tahu bahwa Kitab Esther itu adalah kitab yang sama sekali tidak menyebut nama Tuhan di situ. Jadi seolah-olah ingin mengajarkan bahwa Tuhan itu bekerja di balik segala sesuatu, di balik layar ibaratnya. Jadi biarpun kita tidak melihat nama Tuhan di situ, tapi ternyata dia bekerja ketika misalnya Ahasveros tidak bisa tidur misalnya, atau ketika apa aja lah, pokoknya di dalam banyak hal segala sesuatu itu kebetulan gitu di dalam Kitab Esther. Tapi saya mau menunjukkan sesuatu yang sangat 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 ajaib, yaitu sesuatu yang di mana kita bisa melihat bagaimana Tuhan bukan cuman bekerja di ruang tidurnya Ahasveros dalam arti secara mikroskopik kecil gitu ya, secara detail, tapi dia juga menggerakkan seluruh sejarah pada zaman itu. Jadi jadi kita sendiri kan sepertinya cuman bisa melihat bahwa Ahasveros atau Haman hendak membunuh orang-orang Yahudi semua, tetapi kita tidak melihat bagaimana seluruh sejarah sebenarnya bergerak untuk menyelamatkan. Tuhan itu menggerakkan seluruh sejarah untuk menyelamatkan orang bangsa-bangsa Yahudi ketika itu. Saya mau kasih tunjuk latar belakangnya. Jadi kita melihat di luar waktunya Esther, artinya melihat jauh sebelumnya dan menuju kejadian itu dan menuju kejadian yang lebih dahsyat lagi sesudah itu, ya. Oke, jadi kita mau melihat apa ya, bukan garis besar, apa sih namanya? Bukan garis besar sih, apa namanya, gambaran besar dari kejadian di Kitab Esther. Bukan hanya melihat mikroskopik eventsnya, mikroskopik kejadiannya, tetapi kita keluar dari waktu dan melihat sejarah, ya. Saya harap semuanya memahami apa yang akan kita bahas. Agak-agak terlalu hayal, bukan hayal, terlalu tinggi gitu bahasanya kayaknya, perasaan deh. Oke, saya akan share. Ini bisa share nggak ya? Leo host disabled participant sharing. Harus dibuka dulu, Leo. Coba lagi More, sudah. Udah ya, oke. Murah. Oke, sip. Oke, saya akan share. Iya. Oke. Bisa lihat semua ya? Oke. Mungkin lebih baik ini saya taruh di sini dulu sebentar. Baik. Judul dari presentasi hari ini atau pengajaran hari ini adalah Kitab Esther dalam Sejarah. Oke. Kitab Esther dalam Sejarah. Nah, jauh sebelum Esther itu hadir atau lahir, sesuatu terjadi di dunia perpolitikan pada zaman itu. Ya, kita akan di awal-awalnya kita akan cepat, tetapi nanti kita akan masuk ke dalam peristiwa yang lebih detail. Ya. Nah, latar belakangnya itu dimulai hampir 100 tahun yang lalu. 100 tahun sebelum Esther, ya kan? 100 tahun yang lalu, di mana Nebukadnezar naik tahta. Siapa Nebukadnezar? Nebukadnezar adalah Raja Babel yang pertama. Jadi kerajaan itu didirikan, berdiri ketika Nebukadnezar itu naik tahta, dan itu terjadi tahun 3318. Saya bicara Ibrani ya, kalender Ibrani ya. Kalau sekarang ada yang tahu nggak ya tahun Ibrani sekarang, tahun ini berapa ya? Celutuk aja, nggak usah diketik.
Ada yang tahu nggak? 5781. Ya, betul. Oh, Tahun ini 5781. adalah tahun Ibrani 5781 ya. Catat baik-baik 5781. Nah, tahunnya ketika Nebukadnezar naik tahta menjadi raja itu adalah tahun 3318 ya, 3318. Jadi bisa dihitung-hitung kira-kira lebih dari 2000 tahun yang lalu. Oke. Apa yang terjadi sesudah itu ketika Nebukadnezar naik tahta? Kita lihat di tahun 3319 tahun kemudian, Nebukadnezar itu ternyata mengangkut Raja Yoyakin, atau dia mulai pembuangan, ini adalah mulai pembuangan pertama ya. Itu bisa dicatat, ya, bisa dilihat, dibaca nanti, baca sendiri masing-masing di 2 Raja 24 ya. Raja Babel Nebukadnezar menaklukkan Raja Yehuda ketika itu Yehoyakim. Dan Raja Yehuda itu akhirnya takluk padanya. Tapi mereka ini belum diangkut, belum dibuang dari tanahnya sendiri, tetapi baru ibaratnya apa ya, baru dikepung, baru ditaklukkan. Sehingga Raja Yoyakim itu akhirnya menjadi takluk kepada Babel. Sebentar ya. Oke, anyways. Nebukadnezar, ya. Jadi tahun 3319 dia akhirnya mengepung Yerusalem, dan walaupun Yerusalem ketika itu belum jatuh ke tangannya, dalam arti belum diangkut, mereka tetap menjadi mengabdi kepada Yerusalem. Itu bisa dibaca di 2 Raja 24. Di situ dikatakan, salah satu ayatnya dikatakan Bayama fala Nebukadnezar melech Bavel vayhi lo Yehoakim evet shalosh shanim vayeshev vayimarad bo. Jadi pada awalnya si Raja Yoyakim itu akhirnya tunduk kepada si Nebukadnezar. Dia mengabdi, dalam arti dia bayar upeti gitu ya. Jadi dia seperti takluk lah sama Nebukadnezar itu selama 3 tahun, dan kemudian akhirnya dia memutuskan untuk memberontak ya. Itu yang terjadi tahun 3319. Itu yang terjadi ketika kerajaan Yehuda pertama kali takluk kepada Nebukadnezar. Selanjutnya apa yang terjadi? Nah, sejak Yoyakim akhirnya memutuskan untuk memberontak melawan Raja Nebukadnezar, akhirnya berapa tahun kemudian, tahun 3327, Nebukadnezar itu menjadi semakin garang dan semakin menguasai Israel ya. Dia menguasai Israel dan dia mengambil semua orang yang ibaratnya dianggap sebagai pimpinan pemberontak gitu loh. Jadi dikatakan di sini bahwa Vayagila et kol Yerusalem, diangkut seluruh Yerusalem, et kol Hasharim, et kol Gevurei Hachail, Esre alafim Goleh. Jadi semua orang pemimpin, semua orang pembesar, saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia apa ya, men of valor ya, men of valor. Ada woman of valor, ada men of valor. Jadi Gevurei Hachail itu artinya manusia, laki-laki yang pria-pria yang besar, yang perkasa, yang kayak prajurit komandan. Dia kuat, dia punya kepemimpinan yang besar, pokoknya mereka yang di atas sana gitu loh. Itu diangkut semua. Jadi ada sekitar 10.000 orang yang diangkut dari Yerusalem ya. Dan kemudian dia meninggalkan semua orang yang miskin dan tak berdaya, itu dibiarin di tanah Israel itu. Kenapa? Karena dia pikir yang memberontak itu adalah mereka yang pemimpin-pemimpin ini, mereka yang kuat-kuat, yang berkuasa-berkuasa, itu yang justru yang memberontak. Itu sebabnya tahun 3327 gelombang pertama dari pembuangan terjadi ya, itu oleh Nebukadnezar ya. Ini kita melihat bagaimana Tuhan mulai bergerak. Seolah-olah nih sekarang ini kita nggak bisa melihat tangan Tuhan ada di mana ya. Oke, nah lanjut. Nah, tahun 338 Nebukadnezar akhirnya memutuskan untuk membakar bait suci dan Yerusalem habis-habisnya ya. Jadi dia tidak cukup mengangkut semuanya.
Jadi waktu itu pembuangan gelombang pertama adalah pembuangan di mana Daniel itu dan teman-temannya itu diangkut. Daniel itu kan dia pemimpin juga di dalam di kerajaan Yehuda tersebut ya, dan mereka itu adalah pemimpin-pemimpin atau nasi-nasi, pangeran-pangeran dalam tanda petik, dibawa diangkut oleh Nebukadnezar itu pada gelombang pertama. Jadi pada saat para pemimpin itu diangkut, Daniel dan teman-temannya diangkut pada zaman itu ya. Nah, di 2 Raja-Raja 25 ayat 8 dan 9 kita membaca ceritanya kembali, membaca sejarah di mana Yerusalem dan Bait Suci dibakar. Ini bisa dibaca di 2 Raja 25. Ini cerita tentang 9th of Av ya. Tisha B'Av itu adalah hari raya atau hari puasanya orang Yahudi yang memperingatkan kejadian tersebut. Nebukadnezar membakar Bait Suci dan Yerusalem ya. Nah, disebut di situ tahun di Raja-Raja 25 pada bulan kelima hari ke-7 bulan itu Uvachodesh Hachamishi Beshiva לחודש היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל בו. Jadi dikatakan bahwa dia itu pada hari yang ke-7 ya, pada bulan kelima itu, tahun yang ke-19 dari pemerintahan Nebukadnezar. Ingat bahwa dia itu naik tahta sekitar 3318. Tahun 3338 sekitar 19 tahun. 19 tahunnya itu jadi beberapa akhir tahun dari 3318 dan awal bulan dari 3338. Jadi kira-kira 19 tahun beberapa bulan ya. Raja Babel dia datanglah si Nebuzaradan. Dia itu adalah komandan pasukan, officernya si Raja Babel atau pegawainya Raja Babel. Dia yang diberikan otoritas untuk membakar seluruh Bait Suci dan Yerusalem. Nah, pada zaman itulah akhirnya sebentar ya. Ya, pada zaman itu tahun 338 keesokan harinya atau ke tahun berikutnya, anaknya Nebukadnezar yang jahat sekali itu dia naik tahta. Oke, sekarang kita perhatikan, hitung baik-baik ya. Dari tahun 3318 ketika Nebukadnezar itu naik tahta, dia itu memerintah selama 45 tahun. Ya, 45 tahun. Kemudian anaknya yang lebih jahat lagi namanya Ewil Marduk, dia itu memerintah selama 23 tahun. Jadi 45 ditambah 23 adalah total 68 tahun ya. Nah, pada zaman di mana Nebukadnezar itu akhirnya mulai masuk ke dalam, mulai mengepung Babel ya. Ini sebelum akhirnya mereka semua diangkut dan dibuang. Ada satu nubuat yang sangat terkenal, dan kalau di zaman itu, bukan zaman sekarang ya, beda dengan zaman sekarang. Zaman itu kalau ada Nabi Israel yang memberikan nubuat, itu langsung breaking news ke seluruh dunia, karena mereka tahu bahwa astrolog di sana, mereka tahu bahwa apa yang dikatakan oleh nabi-nabi Yahudi ketika itu adalah selalu benar, selalu ada sesuatu. Apalagi kalau yang orang-orang yang terkenal, nabi-nabi terkenal seperti Yesaya, Yeremia gitu kan, mereka orang terkenal, orang terbesar. Perlu diperhatikan bahwa di dalam agama Yahudi ada satu syarat untuk seseorang bisa jadi nabi, yaitu adalah dia harus kaya raya. Kalau di agama-agama lain ada kesan bahwa seorang nabi dari agama tersebut itu miskin dan sederhana, tapi di Yahudi tidak bisa. Kalau dia tidak kaya raya, kemungkinan besar orang-orang nggak akan dengerin dia. Kemungkinan besar raja-raja nggak akan dengerin dia. Itu sebabnya salah satu requirement ya, syarat untuk seseorang akhirnya diakui jadi nabi adalah dia itu harus benar-benar ngerti Torah. Dia punya hikmatnya Roh Kudus, hikmatnya Tuhan. Dan dia itu kaya raya. Karena apa? Dia itu akan bergaul dengan bangsawan-bangsawan. Dia akan bergaul dengan komandan-komandan. Dia akan bergaul dengan jenderal-jenderal. Dia akan bergaul dengan gubernur-gubernur. Dia akan bergaul dengan
presiden-presiden, perdana menteri dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia ini orang yang nggak punya uang gitu ya, tinggal di sudut Yerusalem yang nggak dikenal gitu ya, itu nggak mungkin akan dihargai oleh orang-orang sekuler tersebut, apalagi kalau rajanya jahat. Jadi dia itu harus kaya, harus terhormat, harus terkenal, sehingga ketika dia berbicara dan memberitakan Tuhan, kekayaannya itu menjadi sound systemnya, dalam speakernya itu, dia jadi loudspeakernya gitu loh. Kekayaannya itu akhirnya membuat orang jadi, oh dia ini terhormat nih, dia ini tuh sukses nih, ini Tuhan ternyata begini gitu. Itu sebabnya syaratnya bagi nabi-nabi Yahudi adalah dia kaya. Nah, dengan demikian seperti orang-orang seperti Yeremia, seperti Yesaya itu, ketika dia menubuatkan itu di seluruh dunia itu, ketika itu menjadi breaking news. Apa breaking newsnya itu? Yang paling terkenal adalah salah satu nubuat dari Yeremia yang mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi dalam 70 tahun. Jadi angka magicnya ya, angka magic numbernya adalah 70 tahun. Apa yang terjadi dalam 70 tahun? Banyak orang yang banyak orang yang gosip, banyak orang yang simpang siur gitu ya. Bukan apa yang terjadi, tapi kapan terjadinya, mulainya dari mana, hitung 70 tahun itu dari mana, dan seterusnya. Semua orang pada zaman itu, termasuk Kerajaan Nebukadnezar dan anaknya, itu simpang siur ya. Ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan baca Yeremia 25 ayat 11 sampai 13 ya. Dimulai dari Yeremia 25 ayat 9, dikatakan begini, ini Tuhan yang mengatakan kepada bangsa Israel melalui mulutnya atau tangannya Yeremia. Hineni shalech okachat et kol mishpachot Tsafon naom Adonai. Dengarkanlah, inilah saya akan mengirimkan dan mengangkut semua, membawa semua mishpachot itu sebenarnya family, tapi kaum ya, mungkin kaum lebih tepat, semua kaum yang ada di utara, kata Tuhan ya. Be'et Nebukadnezar melech Babel Avdi, dan katanya Nebukadnezar Raja Babel adalah hambaku ya. Tuhan itu kata Tuhan, Raja Babel itu adalah hambaku. Dan apa yang dilakukan? Dia itu akan melawan Al-Haaretz Hazot, dia akan melawan tanah ini, negeri ini. Haaretz dalam arti Israel atau kerajaan Yehuda ketika itu ya, kerajaan selatan. Mereka juga yang masih menduduki tempat itu ya kan. Ve'al kol hagoyim ha'eleh saviv, dan semua bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar kerajaan Yehuda tersebut. Apa yang dilakukan? Nebukadnezar itu dipakai sebagai alatnya Tuhan. Itu maksudnya. Tuhan bilang bahwa Nebukadnezar adalah hambaku. Kenapa? Karena dia mau memakai si Nebukadnezar untuk mengangkut seluruh isi Israel, untuk melawan tanah Israel atau tanah kerajaan Yehuda ini, dan juga melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitar, yang nempel di sekitar situ. Itu di ayat 9. Di ayat 10 dikatakan bahwa aku akan menghapus dari mereka. Nah, ini bagus banget ayatnya. Vehavarati mahem kol sason ve kol simcha kol khatan ve kol kala. Intinya adalah dia itu akan menghapus daripadanya, dari rakyat Yerusalem, semua suara-suara kebahagiaan. Kol sason untuk kebahagiaan gitu ya, kesukacitaan. Ve kol simcha ya, suara-suara sukacita, suara khatan, suara pengantin laki-laki, dan suara wakol kala, suara pengantin perempuan. Intinya apa? Semua sukacita ya, pesta-pesta sukacita seperti pernikahan ya, atau apa aja, terutama tapi dalam hal ini Tuhan itu sangat menekankan suara sukacita pernikahan tidak akan pernah terdengar lagi di tanah tersebut, tidak akan terdengar lagi di tanah tersebut ya, gitu katanya. Ini sangat ini sangat menguatkan dalam arti gini ya, ketika Tuhan memberikan kutuk bahwa tidak ada suara kegirangan di dalam pesta pernikahan lagi di Israel, itu adalah sesuatu yang sangat memukul bagi orang Yahudi
ya. Tetapi di ayat berikutnya nanti baca sendiri dalam Yeremia juga dikatakan bahwa suatu saat Tuhan itu akan mengembalikan orang-orang Israel ini kembali ke tanah tersebut. Orang Yahudi ini kembali ke tanah ini dan balik lagi suara kol sason dan kol simcha, kol khatan dan kol kala. Kata-katanya persis sama. Kata-katanya itu persis sama. Apa artinya? Ada satu nubuatan yang sangat penting, yaitu ketika pengantin ada suara-suara kebahagiaan, ada orang-orang yang menikah di tanah ini, itu menjadi tanda bahwa Tuhan itu amarah Tuhan itu sudah selesai. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa banyak agama yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah selesai dengan Yahudi. Yahudi itu kafir, Yahudi itu udah dibuang sama sekali. Tapi ada satu nubuat di dalam Yeremia yang mengatakan bahwa pada saat suatu saat ketika murkaku sudah reda, maka kol sason, kol simcha, kol kala, bekol khatan, bekol kala itu akan kembali terdengar di tempat ini. Jadi ini sangat istimewa kalau ada orang-orang yang punya keberuntungan ya, bisa dapat berkat untuk bisa menikah di tanah ini. Itu sebenarnya dia memenuhi nubuat tersebut. Dia memenuhi dan mengatakan bahwa ternyata ya kol sason, kol simcha itu dan kol khatan dan kol kala itu sudah ada lagi di sini. Dengan demikian, what does it mean? It means bahwa murkanya Tuhan itu sudah surut dengan bangsa Yahudi. Itu sangat dalam. Nah, itu sebabnya kalau setiap kali ada pernikahan, lagu yang dinyanyikan itu adalah seperti oh di Shama kata-katanya dari situ kol sason, kol simcha, kol khatan, kol kala itu lagu yang terus-menerus dinyanyikan di dalam pernikahan. Waktu saya menikah juga itu lagu yang dinyanyikan. Kenapa? Itu adalah sukacita bagi orang Yahudi gitu. Wow, ada lagi kol sason, ada lagi kol simcha, ada lagi kol khatan dan kol kala di sini gitu. Artinya God is not angry with us anymore, ya kan? God is not angry with us anymore. Kita udah kembali ke sini. Suara-suara kegirangan itu sudah kembali gitu loh. Itu yang asik. Nah, itu sangat-sangat dalam. Jadi waktu saya menikah itu orang nyanyi seperti itu wow, gila ya. Maksudnya saya menikah itu salah satu fulfillment salah satu pemenuhan dari prophecy tersebut ya. Nubuat tersebut ya. Oke, so jadi di Yeremia 25 ayat 10 Tuhan itu akhirnya mengatakan bahwa kalian tidak akan lagi nikah di tempat ini. Pokoknya tempat ini akan menjadi gersang, akan menjadi putus dan hilang ya. Nah, di ayat 11 dikatakan bahwa seluruh negeri ini, seluruh Israel ini atau waktu itu kerajaan Yehuda maksudnya, kerajaan selatan, yaitu di tempat tinggal ini, Yerusalem ini. Seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan yang terbengkalai. Itu katanya. Dia menjadi reruntuhan yang terbengkalai. Dan bangsa-bangsa itu akan mengabdi kepada Raja Babel selama 70 tahun. Nah, di sini angka magic tersebut ya, magic number itu muncul ya. Dikatakan bahwa ini akan terjadi, ini akan berlangsung. Nggak ada kol sason, kol simcha, kol khatan, kol kala. Itu nggak akan ada lagi. Dan seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan yang terbengkalai. Dan semua bangsa-bangsa akan akhirnya tidak punya raja masing-masing. Dia akan mengabdi semuanya kepada Raja Babel. Ya. Nah, dan selama itu, dan Tuhan itu memberikan waktu, deadline. Deadline-nya adalah 70 tahun. Nah, seluruh orang ya akan stres. Seluruh orang ketika mendengar nubuat Yeremia, semua raja-raja bangsa lain ya, terutama Raja Babel, mereka stres itu. 70 tahun. Profesinya 70 tahun ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ada rabi yang punya profesi atau nubuat bahwa akan terjadi begini, semua orang cuek, Allah gitu. Orang sekuler seperti itu. Tapi kalau pada zaman itu, semua raja-raja, bahkan raja-raja yang bukan Yahudi, ketika Yeremia atau Yesaya atau nabi-nabi yang terkenal itu akhirnya memberikan nubuatan seperti ini dalam 70 tahun, ya, maka reruntuhan itu udah nggak akan jadi reruntuhan lagi gitu loh. Jadi Israel akan menjadi reruntuhan hanya selama 70 tahun. Sesudah 70 tahun berarti akan sesuatu yang terjadi. Nah, Nebukadnezar dan seluruh raja dari negara-negara lain itu menjadi deg-degan. Dia menghitung-hitung nih 70 tahun ya. Kapan ya? Lalu Nebukadnezar akhirnya naik tahta dan dia
memerintah selama 45 tahun. Anaknya menggantikan dia, memerintah selama 23 tahun. Itu udah totalnya udah 68 tahun. Nah di akhir itu raja yang berikutnya yang jadi deg-degan, ini 70 tahun ya, zaman gue dong berarti. Apa yang akan terjadi pada zaman gue gitu. Jadi semua orang deg-degan dan semua orang hitung-hitung gitu. Semua raja itu was-was gitu dengan perkataan itu. Itu dimasukkan ke dalam hati sama sekali. Kita lanjut. Nah, kita melihat bahwa pada tahun 3386, yaitu 68 tahun sejak Nebukadnezar naik tahta, anaknya atau cucunya, yaitu Belshazzar, naik tahta. Ya. Nah, semua orang punya interpretasi masing-masing tentang 70 tahun itu. Dalam 70 tahun, semua orang tahu bahwa orang Yahudi akan kembali ke tanah tersebut. Dalam 70 tahun, semua orang tahu bahwa bait suci itu yang udah dibakar ya, yang udah dibakar oleh Nebukadnezar tahun 3338, itu akan kembali lagi. Itu semua orang tahu. Semua orang mendengar, seluruh raja-raja di dunia itu mendengar hal tersebut, ya kan? Tapi 70 tahun itu hitungnya dari mana? Nah, Nebukadnezar atau kerajaan Babel menghitung 70 tahun itu dari sejak Nebukadnezar naik tahta. Jadi ketika Belshazzar naik tahta, dia deg-degan. Dia bilang, wah gila, ini gue naik tahta dalam waktu 2 tahun sebelum 70 tahun ini berakhir gitu. Jadi deg-degan gitu loh. Jadi benar-benar apa yang terjadi. Jadi benar-benar was-was luar biasa. Dan semua orang nanti kita akan lihat bahwa ada raja lain yang was-was juga atau nervous. Ya. Kemudian ketika akhir 70 tahun itu berakhir, Belshazzar jadi ada satu orang rabi namanya Rabbi Nosson Sherman yang menulis komentari untuk The Book of Esther dari Our Scroll. Dia menulis bahwa Belshazzar itu saw the months go by until he entered the 3rd year of his reign and he rejoiced. Ya, Belshazzar menyaksikan dengan perlahan-lahan semua bulan-bulan itu berlalu satu demi satu sampai akhirnya setahun, sampai akhirnya 2 tahun, sampai akhirnya 3 tahun. Dan ternyata dia pikir, tidak terjadi apa-apa. Gue masih hidup. Babylon masih berdiri. Kerajaan masih ada gitu loh. Dan dia suka cita luar biasa. Dia suka cita dan dia mengatakan, what are you doing? Dia suka cita, dia rejoicing gitu, mengatakan bahwa wow gila, gue masih hidup gitu. Artinya apa? Artinya Tuhannya orang Yahudi itu palsu. Artinya Yeremia itu nabi palsu. Artinya orang Yahudi itu gak usah didengar, mereka gak punya gigi pokoknya sama sekali. Itu yang dipikirkan oleh Belshazzar. Ketika dia berpikir bahwa dia lolos dari kematian, apa yang terjadi? Tahun ketiga Belshazzar, pemerintahan Belshazzar, Belshazzar melakukan sebuah pesta luar biasa. Itu dicatat di dalam Daniel 5. Coba sebentar, saya buka nggak Daniel 5 ini? Enggak ya? Oke. Saya mau buka sebentar ya. Saya mau buka Daniel 5. Yang paling gampang mungkin ngambil bahasa Indonesia aja bercepat. Apa yang terjadi di Daniel 5? Daniel 5 adalah adalah kejadian di mana si Belshazzar itu kegeeran, dia berpikir bahwa Daniel 5, dia lolos 70 tahun itu sudah lewat, sekarang udah tahun ke-71 ya. Dan dia masih hidup, dia senang banget gitu ya. Jadi dikatakan Daniel 5 dikatakan begini, Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu dia minum anggur. Jadi apa? Kenapa dia berpesta? Sekarang kita tahu kenapa Daniel 5 ini terjadi. Kenapa ada pesta besar-besaran seperti itu? Karena Belshazzar merasa, wuhui, gue lolos gitu, gue masih hidup, Babel masih berdiri. 70 tahun itu omong kosong ya. Yeremia adalah nabi palsu, Tuhannya orang Yahudi itu nggak ada giginya. Pokoknya itu yang dia katakan. Jadi dia merayakan bahwa ternyata Babel lebih kuat daripada Tuhan, ya. Dan dalam kemabukan anggurnya, dan saking dia bukan cuma rejoice, saking dia rejoice-nya, saking dia merasa menang, apa yang dia lakukan? Di ayat 2 dikatakan bahwa dalam kemabukan anggur, dia menyuruh orang untuk bawa semua peralatan emas dari bait sucinya Yahudi. Jadi dia bilang gini gitu, di tempel itu kan, di bait sucinya orang Yahudi di Yerusalem, itu banyak perkakas-perkakasan terbuat dari emas lah, terbuat dari perak lah gitu ya. Dan dia bilang bawa semua ya, cawan-cawan apa segala macam, tempat roti apa, bawa itu semua dari sana, bawa ke dalam perjamuan saya.
dan kita makan dan minum dengan perkakas-perkakas tersebut, dengan semua peralatan-peralatan bait suci tersebut. Itu yang dilakukan. Itu adalah penghinaan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa Tuhan itu udah mati, Tuhannya orang Yahudi mati, maka karena dia mati, mari kita pakailah itu semua barang-barangnya. Nah, anehnya Belshazzar adalah orang yang semua raja-raja sebelumnya ya, Nebukadnezar sama anaknya dia Evil Marduk, dia itu walaupun mereka itu bukan orang yang percaya pada Tuhan, tapi dia masih mempunyai rasa hormat kepada Tuhannya orang Yahudi. Artinya dia tahu for some reason ya, dia nggak akan mengotak-atik agamanya orang Yahudi, mereka nggak akan mengotak-atik Tuhannya atau tempelnya Yahudi ketika itu. Jadi perkakas-perkakas itu dia bakar, tapi dia nggak akan pakai itu perkakas-perkakas untuk misalnya sesuatu yang party minum-minum ya, dengan pesta minum-minum seperti itu. Dia nggak akan melakukan ya. Tapi Belshazzar, dia berpikir bahwa Tuhannya Israel itu sudah mati, atau Tuhan Israel itu sama sekali palsu. Yeremia itu nabi palsu, dia berani melakukannya. Dia ambil semua piala, dia ambil semua perkakas dari bait suci, dan dia pesta pora dengan semua perkakas itu. Apa yang terjadi? Sambil mereka minum-minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu ya. Nah, tiba-tiba, ini semua orang anak sekolah minggu tahu, pada saat dia lagi pesta itu, tiba-tiba muncul sebuah tangan. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis ya. Kita tahu apa yang dia tulis. Di sini tulisnya apa ya? Dan kemudian raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Kenapa dia pucat? Karena ini kan dia lagi konteksnya adalah dia berpikir dia udah lolos dari hitungannya Tuhannya orang Israel. Ya, dia berpikir dia udah lolos gitu. Tiba-tiba muncul barang itu, dia muncul tangan begitu. Dia khawatir, dia takut, dia pikir, aduh, apa ini? Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan masih terjadi gitu. Jangan-jangan nubuatnya belum selesai, ini waktunya belum selesai gitu. Itu sebabnya dia langsung pucat pasti, dan dia memanggil Daniel. Ya, kita scroll dan ke bawah, fast forward ke depan. Nih, tulisannya apa? Tulisannya adalah ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Ini kata Daniel ya. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Tuhan. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku akan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ya. Pada malam itu juga, ayat 30, terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim tersebut. Ya. Terbunuhlah Belshazzar, terbunuhlah dia. Pada malam itu dia mati juga gitu. Pada malam itu, pada saat dimana dia berpikir bahwa dia udah lolos dari 70 tahun tersebut, dia mati. Oke. Ini padahal bukan tahun ke-70, ini adalah tahun ke-71. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nebukadnezar itu, orang-orang orang-orang Babel tersebut, dia berpikir bahwa 70 tahunnya itu adalah dihitung dari Nebukadnezar naik tahta ya. Nah, ternyata di waktu Belshazzar itu bikin pesta itu adalah 71 tahun. Nah, apa yang terjadi? Nah, sekarang ternyata 70 tahun ini itu berdasarkan 70 tahun perhitungannya orang Babel ya. Nah, kemudian ada orang lain lagi yang menghitung 70 tahunnya berbeda ya. Nah, pada tahun 3390 seperti yang kita baca tadi, ketika setelah Raja Belshazzar itu mati, dibunuh pada malam itu juga ketika tangan itu muncul. Yang naik tahta adalah orang Persia, Media dan Persia, dan nama raja tersebut adalah Darius. Dia hanya memerintah selama 1 tahun, dan kemudian Raja Koresh naik ke tahta, dan itu tahun 3390. 1 tahun setelah naik tahta, Koresh itu mengeluarkan dekret untuk membangun bait suci. Koresh ini orang Persia ya kan, ini orang Persia, jadi dia raja sebelum Ahasveros naik ke tahta ya. Ini bisa dibaca di dalam 2 Tawarikh 14 ayat 22 sampai 33
Ya, dikatakan di situ bahwa si Koresh ini memerintahkan supaya semua orang Yahudi itu kembali ke Yerusalem, boleh diizinkan kembali ke Yerusalem, boleh kembali ke Israel atau ke kerajaan Yehuda, dan boleh membangun bait suci kembali. Ya. Kemudian tiba-tiba semua orang Yahudi berpikir, wow, ini 70 tahunnya nih, ini 70 tahun nih. Jadi sekarang ada giliran orang Yahudi yang berpikir, yang berinterpretasi bahwa 70 tahun ini adalah ini, sekarang gitu loh. Dihitung dari Nebukadnezar menaklukkan Raja Yoyakin. Jadi pertama kali dari siege ya, dari pengepungan Yerusalem atau the siege-nya itu. Ya, dipikirnya orang Yahudi berpikir seperti itu. Wah, ini dia waktunya. Kita katanya seperti itu. Okay? Tapi apa yang terjadi sesudah itu? Tuhan masih tetap bergerak. Ya. Kemudian ternyata 2 tahun kemudian Cyrus atau Koresh itu hanya bertahan selama 2 tahun. Ya, dia memerintah selama 2 tahun, akhirnya mati, dan Ahasveros yang menjadi raja menggantikan dia. Itu hanya dalam 2 tahun. Itu coba coretan-coretannya bisa dihapus nggak? Ahasveros jadi raja dan akhirnya dia menghentikan pembangunan bait suci yang kedua. Itu tahun 3392. Ya, 3392. Dan semua orang berpikir, sebelum kita masuk ke situ, tahun 3390, Koresh itu ketika menyuruh semua orang Yahudi untuk kembali kepada tanah Israel, kembali ke Yerusalem, dari berjuta-juta orang yang ada di Babel, ya, Babel itu adalah Irak zaman sekarang, dari semua orang, lokasinya orang, tapi orang di Irak itu bukan orang-orang Babel, mereka itu adalah orang-orang Arab sekarang. Lokasinya itu di sana, dan dari jutaan orang yang tinggal di Babel ketika itu, ya, jutaan orang Yahudi yang dibuang di Babel, ketika Koresh atau Cyrus menyuruh orang Yahudi untuk kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem, ternyata hanya 42.000 orang. 42.000 orang yang kembali ke Yerusalem. Coba bayangkan, 42.000 orang ngapain gitu loh. Jadi kenapa mereka ragu-ragu? Karena mereka ini baru ide pertama. Ini ide yang baru sama sekali. Orang-orang Yahudi kita gitu kan lagi dibuang, ya kan, dia dibuang ke Irak, dibuang ke Babel gitu ya. Dan ketika itu mereka berpikir, masa sih kita boleh pulang? Jadi dia merasa takut gitu, merasa gimana sih gitu ya. Dan ini udah ganti generasi kan, 70 tahun kemudian, lebih dari 70 tahun kemudian. Mereka udah punya kehidupannya nyaman di Babylon, dan mereka berpikir gitu, ini benar nggak sih, boleh nggak, benar nggak sih kita pulang? Jangan-jangan kita pulang malah dianiaya, jangan-jangan ini jebakan Batman gitu loh. Lebih baik kita tinggal di sini. Itu yang terjadi tahun 3390 ketika Koresh mengizinkan orang Yahudi untuk pulang. Hanya 42.000 orang Yahudi yang beneran pulang. 2 tahun kemudian Ahasveros yang jadi raja dan menghentikan pembangunan bait suci yang kedua. Ahasveros itu adalah orang yang ikut menghitung 70 tahun. Karena apa? Karena dia takut pada nubuat Yeremia, ya. Ketakutannya dia apa? Yaitu waktu dia ternyata ya, ada satu rabi tahun 1690. Dia itu namanya Rabi Jonathan Eybeschutz dari Polandia. Dia menulis di dalam bukunya, dia menulis mengenai Esther, mengenai kitab Esther, ya, komentari itu. The Midrash tells us that when Ahasuerus first rose to power, he heard from the astrologers and sorcerers that the one who would take the royal throne from him would be a Jew. Ahasuerus was very nervous about this, and this is actually why he hated the Jews. Itu kata Rabbi Jonathan Eybeschutz dari Polandia. Artinya apa? Ada sebuah midrash, ya, orang Yahudi itu kan bukunya nggak cuma 30 sekian gitu lah. Ada ratusan, banyak sekali, ya. Jadi kalau ada orang yang ngenyek, ya, ada orang yang ngenyek, yang ada yang nyinyir, ya, itu banyak kan komentar di YouTube bilang, bukunya sendiri nggak tahu, kitab-kitabnya sendiri nggak tahu, jangan salah, kitab itu ratusan gitu. Rabi aja sampai dia rabi itu, ya, yang dia rabi di sini, ya, dia banyak belajar dan full time jadi pelajar
Kalau bukunya cuma 30 biji, ngapain full time gitu loh. Full time itu kan dalam berapa tahun juga selesai cuma 30 biji. Tapi karena ada ratusan, ada banyak sekali, nggak ada habisnya gitu loh. Itu sebabnya banyak orang yang nggak habis-habis untuk belajarnya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ya bukunya sendiri nggak tahu, kita nggak ada yang merasa terhina, karena memang nggak ada orang yang tahu sepenuhnya kok gitu. Oke, anyways. Jadi Rabbi Yonatan Epshitz itu mengatakan bahwa ada midrash, ada salah satu buku, banyak sekali buku-buku midrash, tapi salah satu midrashnya di dalam Yahudi dikatakan bahwa ketika Ahasverosh itu naik tahta, ternyata dia pergi ke astrologi, ke tukang peramal bintang ya, dia meramal, dia ke tukang sihir, tukang ramal bintang, dia tanya masa depannya dia tanya siapa yang akan menggantikan dia. Dan para astrologernya itu mengatakan bahwa yang menggantikan engkau nanti adalah orang Yahudi. Itu yang membuat dia nervous. Kenapa dia nervous? Kenapa dia gelisah? Karena dia berpikir, wah kalau orang Yahudi yang naik tahta menggantikan gue, kayaknya bakal ada pemberontakan nih gitu loh. Terus dia mulai hitung-hitung, dia mulai mempelajari kesejarahnya orang Yahudi nih gimana gitu. Oh tadinya tinggal di Israel, dan tinggal di Yerusalem, terus ternyata dibuang oleh Babilonia. Terus Terus ternyata ada nubuatnya adalah dalam 70 tahun katanya mereka akan kembali ke situ dan mereka akan membangun bait suci yang baru gitu loh. Itu yang membuat dia cemas. Dia berpikir bahwa kalau kayak gitu nih, jangan-jangan 70 tahunnya kapan nih gitu kan. Karena sekarang ini mereka belum pulang semua, baru 42.000. Mereka juga belum selesai membangun bait suci mereka gitu loh. 70 tahun itu kapan? Jadi dia mau mencoba mencegah. Itu sebabnya dia menghentikan pembangunan bait suci yang kedua ketika itu tahun 3392. Dan dia sangat benci orang Yahudi, ya. Itu sebabnya ketika di dalam, Ahasverosh adalah raja yang muncul di dalam kitab Esther. Nah, ketika itu istrinya masih Vashti, ya kan. Ketika dia belakangan 9 tahun kemudian akhirnya ketemu dengan si Esther dan menikah dengan Esther, dia sama sekali nggak tahu. Esther tuh harus menyembunyikan identitasnya bahwa dia orang Yahudi. Kenapa? Karena udah tahu, karena dia itu benci banget orang Yahudi. Bukan karena apa-apa, karena dia takut orang Yahudi itu akan memberontak dan mengambil tahtanya dia. Itu sumber kebenciannya dia sebenarnya seperti itu ya. Jadi dia menghentikan bait sucinya tersebut. Nah, semua orang Yahudi yang tadinya menghitung 70 tahun ya sampai kepada Koresh, tiba-tiba ketika Ahasverosh naik dan menghentikan pembangunan bait suci, mereka bingung. Ini gimana sih? Jadi Koresh ini dia pemenuhan nubuatan Yeremia atau gimana gitu loh. Jadi itu yang sering kali terjadi gitu. Sering kali kita mendengar ada satu nubuat kan, misalnya Rabi Keduri, misalnya Yitzhak Keduri, dia punya nubuat macam-macam gitu tentang Mesias, tentang apa. Kita orang Yahudi kalau selama belum terjadi, kita nggak akan ngerti ya. Kapan kejadiannya, nanti kapan tepat waktunya tuh pas kapan gitu loh. Jadi semua orang akan merasa, aduh kok bukan ini ya, ini fulfillmentnya enggak ya, bukan ya, ternyata enggak ya, apa sih gimana gitu kan. Kan salah satu nubuatnya dia adalah bahwa Moshiach akan datang ketika pemerintahan Israel tidak bisa membentuk pemerintahan. Dia election itu apa? Pemilu terus ya, sampai nggak bisa membentuk sebuah pemerintahan. Nah, sekarang itu nubuat yang paling terkenal pada zaman ini. Nah, semua orang Yahudi tuh sedang cemas gitu. Sekarang ini gimana nih? Maksudnya ini sekarang ada pemerintahan? Enggak juga. Karena apa? Knesset itu udah dibubarkan. Knesset tuh dalam bahasa Indonesia apa ya? Parlemen ya. Parlemen Israel tuh sudah dibubarkan. Udah beberapa bulan yang lalu. Dan bulan Maret ini akan terjadi election kembali, terjadi pemilu lagi gitu. Dan pemilu ini nggak habis-habis, lebih dari setahun yang lalu, ini masih belum beres juga gitu loh. Kemarin itu Bibi akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri, tapi dia tidak menjadi Perdana Menteri beneran. Dia itu hanya Perdana Menteri dalam
setengah waktu, habis itu mau diganti Gantz, tadinya Benny Gantz. Nah sekarang ini mereka itu nggak bisa, mereka berdua itu kayak perdana menteri bareng-bareng. Titelnya sih Bibi, tapi si Benny Gantz ini selalu aja menjadi menjadi pemutus. Ya misalnya gini ya, misalnya Bibi itu pernah bikin lockdown karena coronavirus, semua orang nggak boleh keluar, tapi ternyata hari berikutnya si Benny Gantz menghapus lockdown tersebut. Jadi semua orang kacau balau nih, seluruh negara nih kacau balau gara-gara itu gitu lah. Karena ini dua orang, ada dua PM, ada dua prime minister, dua pemimpin, dan mereka nggak sepakat, yang satu begini, yang satu begitu. Dan Benny Gantz memang sengaja melawan keputusan si Bibi. Karena apa? Karena dia beda, dia kan sayap kiri, jadi dia beda view. Anyways, jadi semua orang berpikir ini jadi nubuat Rabi Keduri ini beneran akan terjadi sekarang apa enggak gitu. Ini seperti seolah melorot-lorot tertunda-tunda gitu loh. Dan itu yang biasa terjadi. Karena apa? Selama belum terjadi, sebenarnya kita nggak bisa tahu secara tepat kapan gitu, secara akurat kapan. Kita bisa meraba-raba kapan, tapi akuratnya kapan kita baru tahu nanti setelah terjadi. Ya. Dan itu yang terjadi pada zaman Kitab Ester. Ya. Pada zaman Kitab Ester juga seperti itu. Orang Yahudi berpikir bahwa ketika Koresh naik menjadi menjadi raja, dan dia menyuruh bait suci dibangun dan mengizinkan semua orang Yahudi untuk pulang, dia berpikir ini 70 tahunnya. Tapi ternyata 2 tahun kemudian Ahasveros naik dan dia menghentikan pembangunan bait suci. Nah ini adalah latar belakangnya. Nah, kemudian ini kita udah tahu ya, 2 tahun kemudian Ahasveros itu menghitung-hitung 70 tahunnya itu sejak pembuangan gelombang pertama, ya kan? Jadi waktu dulu ingat bahwa Yerusalem itu dibuang pertama kali kan Yerusalem itu ditaklukkan oleh Nebukadnezar, dan Raja Yehuda itu akhirnya menjadi membayar upeti, pokoknya mengabdi kepada si raja ini, ya kan? 3 tahun kemudian dia memberontak, dan kemudian tahun 3327 dia ada pembuangan gelombang pertama, ya. Jadi Babel membuang Israel, pemimpinnya doang. Nah, Nebukadnezar menghitung 70 tahunnya itu dari tahun 3371, yaitu pembuangan pertama, gelombang pertama itu. Orang Persia itu punya kalender yang berbeda. Jadi kalau di dalam kalendernya Ibrani, tahun dia 3394 itu adalah kalender adalah 67 tahun, cuma 67 tahun. Dari, coba lihat, bisa lihat kursor saya ya. Kalau dari kalender Ibrani, dari sini sampai dari sini itu cuma 67 tahun. Tapi dalam kalendernya Persia, dia memakai perhitungan royal calendar ya. Ini sumbernya didapat dari Megillah 11b dan Otsar Halgeres. Menurut kalendernya Persia, ini udah dihitung 70 tahun ya. Jadi tahun 3394 si Raja Ahasveros mengadakan pesta besar-besaran. Pestanya gede banget, saking gedenya itu berlangsung selama 180. Ester bab 1 dimulai dengan pada zaman Ahasveros. Dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta, kerajaannya di dalam benteng Susan, dan pada tahun ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah balai baginda, perjamuan bagi semua pembesar pegawainya, dan seterusnya. Dan dia memamerkan kekayaan, kemuliaan, dan seterusnya sampai 180 hari. Artinya dia pesta pora dengan bangsawan, dengan ini selama 180 hari. Why? Karena seperti si Belshazzar, si Ahasveros berpikir bahwa 70 tahun itu sudah lewat, ya. Dan dia berhasil menghentikan pembangunan bait suci, dan sampai sekarang belum ada gerakan pembangunan bait suci kembali. Jadi dia berpikir bahwa gue berhasil mencegah
nubuat Yeremia untuk terjadi, untuk dipenuhi. Ya, dia berhasil untuk mencegah itu terjadi. Itu yang membuat dia merasa begitu gagah perkasa dan begitu hebat. Dia pikir 180 hari bahwa kita pesta karena apa? Karena gue berhasil mencegah supaya nubuatnya Yeremia itu berhenti, ya, tidak sampai terjadi, gitu lah. 70 tahun itu sudah lewat. Itu yang dipikirkan oleh Ahasveros. Ya, dalam pesta 180 hari itu adalah awal dari kitab Esther, awal dari cerita kitab Esther, ya. Itu pendahuluannya. Ini mendahuluinya. Oke. Nah, ternyata Oke. So, kita kembali ke sesudah ini, ya. Sesudah tahun, ini salah nih tulisannya nih, menjadi raja. Ini belum diganti, bentar. Ini 3406. Oke. Nah, pada saat pesta 180 hari itu, nah saya akan ceritakan latar belakang tadi. Ahasveros itu kan pergi ke mana itu namanya? Pergi ke peramal bintang, ya kan? Dia peramal. Jadi kayak astrologers. Dia datang dan dia berpikir bahwa ternyata orang yang akan menggantikan naik ke tahta dia adalah orang Yahudi, ya. Dia sangat benci, dan ketika Haman naik menjadi salah satu tangan kanannya dia, sahabatnya. Haman itu mengajukan satu ide. Dia bilang, ayo kita bunuh aja orang-orang Yahudi ini tanggal sekian gitu, katanya. Dia membuang Purim, ya kan, dia membuang undi. Dalam bahasa Persia adalah Purim. Dia membuang undi untuk menentukan pada tanggal berapa semua orang Yahudi akan annihilate, dibinasakan. Kenapa si Ahasveros setuju, ya? Padahal itu kan jahat banget gitu, ya. Karena apa? Dia punya strategi. Dia pikir lebih baik orang Yahudi ini mati semua supaya jangan ada orang Yahudi yang naik untuk memberontak dan naik ke tahta dia menjadi raja menggantikan dia. Itu yang dia takutkan, ya kan? Jadi ketika Haman akhirnya mengajukan ide tersebut, dia setuju, oke. Sampai saking setujunya, sampai mereka setelah mengambil keputusan, mereka makan-makan. Ceritanya seperti itu, oke. Good. Ternyata akhirnya ceritanya berbelok, ya kan? Kita tahu apa yang terjadi di kitab Esther. Saya tidak akan masuk ke dalam sini secara detail. Tapi kita tahu bahwa di dalam kitab Esther ternyata dia menghilangkan Vashti dari scene ini, dari hidupnya dia, dan dia membawa si Esther masuk. Dia tanpa ketahuan bahwa Esther itu ternyata Yahudi. Belakangan Haman akhirnya mati, ya, karena dibongkar rahasianya oleh Esther, dan Esther akhirnya membuka diri bahwa dia ini Yahudi, gitu, seperti itu. Nah, ketika itu ternyata Esther itu sudah punya anak. Ketika dia punya, maksudnya gini ya. Waktu Esther menyatakan kepada dirinya kepada Ahasveros bahwa dia ini adalah Yahudi. Kenapa si Ahasveros akhirnya mengizinkan untuk Esther memutarbalikkan dekretnya Haman, ya kan? Haman itu kan dekretnya adalah untuk membunuh semua orang Yahudi, tapi Esther berhasil membalikkan. Kenapa Ahasveros bilang, gila kamu Yahudi ya? Kenapa dia nggak membunuh Esther sekalian karena dia Yahudi? Kan dia benci. Karena ternyata Esther itu mengajarkan ke dia, lo tau nggak kalau karena gue Yahudi, kita ntar punya anaknya Yahudi juga, gitu loh. Jadi kalau kamu punya anak ini akan naik tahta. Jadi dia yang jadi raja, gitu loh. Jadi Ahasveros ngerti, oh ternyata orang Yahudi, jadi yang diramal oleh para peramal bintang itu yang mengatakan bahwa anak gue akan menjadi seorang Yahudi akan menjadi raja. Yahudi itu anak gue ya, maksudnya ya. Dan itu yang terjadi. Tahun 3406 anaknya Ahasveros dan Esther namanya Darius menjadi raja. Dan kenapa Ahasveros akhirnya mengizinkan untuk Esther memutarbalikkan dekretnya si Haman? Ya, dekretnya adalah
supaya semua orang Yahudi dibunuh, dan akhirnya diputarbalikkan oleh Esther, dan mengatakan dan isi dekretnya adalah semua orang Yahudi yang terancam dan merasa terancam boleh membunuh duluan, gitu. Kenapa dia sampai sedemikian hebatnya? Kenapa si Ahasverus mengizinkan seperti itu? Kenapa nggak cukup membela diri? Enggak, dia bukan cuma cukup membela diri, dia malah memberikan pedang kepada orang Yahudi dalam tanda petik ya. Jadi dalam artinya memberikan izin untuk orang Yahudi menyerang duluan. Kenapa? Karena dia tahu anak dia Yahudi ternyata, gitu loh. Karena dia anaknya dia Yahudi, dia tahu bahwa ternyata yang menggantikan dia menjadi raja adalah anaknya dia sendiri. Jadi ternyata dia sadar bahwa orang Yahudi yang nanti menggantikan gue jadi raja itu bukan dari pemberontak, bukan melalui jalan pemberontakan, tapi karena melalui ini, gitu loh. Dan itu ajaibnya Tuhan, gitu. Kenapa harus si Ahasverus? Kenapa Tuhan mengatur sedemikian rupa, mengatur sejarah sedemikian rupa sehingga Esther yang harus terpilih, gitu loh. Karena ada astrologi tersebut, gitu. Ada ramalan bintang tersebut. Kenapa kok bisa pasti bahwa ketika Esther meminta supaya dekret itu diputar balik, kenapa kok dia oke aja? Padahal dulu kan dia oke dengan si Haman, ya. Nah, Haman minta untuk dibunuh, dia oke. Tapi si istrinya membalikan dekret, dia oke juga. Kenapa? Karena udah ada astrologi, dan memang udah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan bahwa Esther yang harus naik ke atas, harus orang Yahudi yang naik ke atas. Karena apa? Karena anaknya itu harus keluar dari Ahasverus, harus jadi Yahudi, ya, harus jadi Yahudi. Darius adalah orang Yahudi, gitu loh, karena mamanya Yahudi. Dan Darius itu yang akhirnya tahun 3408 yang memerintahkan supaya pembangunan bait suci ketiga didirikan. Dan kali ini pembangunan bait suci beneran berdiri. Akhirnya beneran dilaksanakan. Pembangunannya beneran dilaksanakan. Nah, baru dari situ kita tahu semua orang Yahudi menyadari bahwa ternyata 70 tahunnya itu dihitung dari Nebukadnezar membakar bait suci dan Yerusalem. Dari situ dihitungnya. Ada banyak sekali interpretasi lain, kira-kira tahunnya berapa dan segala macam. Tapi yang pasti yang ingin tapi inti dari seluruh pelajaran hari ini adalah bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak cuman menggerakkan yang kecil-kecil, ya kan? Dia nggak cuman ada ketika Ahasverus nggak bisa tidur, dan kebetulan dia nggak bisa tidur, dia membaca kitab tentang Mordekai yang belum dikasih reward, yang belum dihormati karena kepahlawanan dia dan seterusnya. Enggak. Tapi Tuhan itu adalah Tuhannya sejarah. Tuhannya adalah Tuhan yang udah mengatur, dia mengatur bergeraknya sejarah dari atas, ya. Mulai dari Nebukadnezar, terus Belshazzar, terus Ahasverus. Terus ternyata Ahasverus mendengar ada astrologi bahwa dia akan punya successor, punya penggantinya, itu ternyata Yahudi. Nah, harus siapa? Harus anaknya orang Yahudi yang naik. Jadi artinya salah satu dari orang Israel itu harus naik ke tahta itu, menikah dengan si Ahasverus. Semua itu udah diatur sedemikian rupa, baik dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, gitu loh. Tuhan itu atur kehidupan politiknya, ya kan? Demikian juga dengan sekarang, gitu loh. Kita nggak ngerti sebenarnya detail-detailnya seperti apa, tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu sedang mengatur sejarah. Dia sedang menggerakkan semua bangsa-bangsa. Oke, termasuk mengenai Mashiach ini. Oke. Let's see, kita lihat ada 35 orang. Kita lihat apakah ada pertanyaan. Ada, Murah. Ya, silakan kalau mungkin ada yang mau tanya, tapi langsung nih, Muraeli. Terima kasih Muraeli atas penjelasannya. Kita tahu bahwa namanya siapa ya? Maaf. Nama saya Lori dari Ambon. Oke. Ya. Kita semua tahu bahwa saat ini kita belajar tuh keseluruhannya Tanakh, yang adalah merupakan kitab sucinya Israel atau Yahudi. Nah, pertanyaan saya, kalau kita belajar hari ini tentang Purim, tentang Esther, apa? Kita belajar tentang Purim, tentang Esther. Nah, pertanyaan saya, apakah kita bisa merayakan Purim maupun Hanukkah? Karena ini kan di luar dari 7 ketetapan hari raya yang ada di imamat, ya. Nah, kalau kita
caranya kita merayakan seperti apa? Itu pertanyaan. Oke, satu-satu aja ya seorang ya, Ya, ya. karena banyak orang pasti yang nanya. Oke, terima kasih. Dari Ambon, wuhu, keren. Bagaimana ya? Semua hari-hari raya yang dalam Yudaisme itu sebenarnya diperuntukkan untuk Yahudi saja. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang Bani Noah dalam rangka menghormati atau mengakui bahwa itu terjadi. Misalnya menghormati Purim bahwa memang benar itu terjadi, atau menghormati Syabat bahwa memang itu kudus. Tetapi cara merayakannya, cara menguduskannya harus berbeda dengan orang Yahudi. Nah, bagaimana caranya? Itu harus coba tanya nanti secara detail, lebih baik ditanyakan kepada rabi yang khusus menangani Bnei Noah. Ya, Bnei Noah itu dengan Rabbi siapa namanya? Leo Cohen ya, siapa namanya? Rabbi Shimon Cohen. Ya, Rabbi Shimon Cohen. Kenapa Etz Chaim dan Bnei Noah kita kerjasama untuk mendatangkan beliau, supaya semua yang dilakukan, semua praktik-praktik agama yang harus dilakukan oleh Bnei Noah benar-benar diarahkan oleh beliau, ya kan? Karena apa yang harus dilakukan oleh Yahudi berbeda dengan apa yang harus dilakukan oleh Bnei Noah. Jadi biarpun sumbernya sama, yaitu dari Tanakh, ya. Dari Tanakh, dari Midrash, dari mana-mana, itu semua sumbernya sama. Tetapi khusus untuk Bnei Noah dan itu berbeda dengan Yahudi. Dan itu sangat normal. Karena misalnya kayak gini ya, saya sebagai non Kohanim atau non keturunan Harun punya hukum-hukum yang berbeda dengan orang yang keturunan Harun, ya. Bahkan di dalam Yudaisme seperti itu juga. Saya yang perempuan punya hukum-hukum yang berbeda dengan suami saya yang laki-laki, gitu loh. Jadi setiap orang di dalam masyarakat atau setiap kelompok di dalam masyarakat itu punya kewajibannya masing-masing sesuai dengan siapa mereka, gitu loh. Jadi Bnei Noah pun walaupun Torahnya sama, tetap punya ini sendiri, punya set of rules, set of hukum yang sendiri, dan itu lebih baik ditanyakan kepada rabi yang ahli memang, ya, yang ahli sampai semana bisa merayakan dan dalam bentuk apa. Oke. Pak Bintara Jogja. Kalau syarat Nabi harus kaya, kenapa zaman Elia dia sampai kekurangan makan sampai? Dia nggak kekurangan makan. Pada saat itu kan dia sedang perlarian atau sedang dalam kondisi yang berbeda, gitu loh. semua nabi-nabi itu kaya, ya, pasti kaya. Itu sebabnya dia juga berani berhadapan-hadapan dengan raja dan ratu, gitu loh. Dia itu ketika dia lari, ketika dia dikasih makan oleh apa itu burung apa yang namanya? Oleh raven, ya, bahasa Inggrisnya apa ya, bahasa Indonesia apa ya, oleh burung itu, burung gagak. Nah, burung gagak, ketika dia dikasih makan oleh burung gagak, kenapa kok dikasih makan oleh burung gagak? Semua orang berpikir bahwa dia miskin. Enggak, karena memang kondisinya kan dia lagi lari dari dalam kondisi pelarian, gitu loh. Dia dalam kondisi dia harus meninggalkan segala sesuatu karena dia dalam pelarian. Itu berbeda konteks. Oke.